Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang persaudaraan atau guyub rukun dalam bermasyarakat. Jadi kita berada di Indonesia ini tentu kita mengenal budaya kerukunan dalam bermasyarakat. Ada RT, ada RW, nah itu kan artinya rukun tetangga, rukun warga. Jadi kita di tengah-tengah masyarakat Indonesia ada saudara-saudara atau tetangga dekat, itu kita harus menjalin persaudaraan atau saling tolong menolong. Biasanya kalau di dalam kampung-kampung di warga itu untuk menjalin kerukunan warga itu saling memberi makanan. Jadi kadang di zaman Rasulullah pun dalam hadisnya juga begitu. Kalau memasak kuah itu atau sayur itu diperbanyak kuahnya, kalau dagingnya ya secukupnya gitu aja. Jadi tujuannya apa? Ketika kita memasak kemudian tetangga kita ada yang bau dengan masakan kita, maka kita pun harus memberi. Jadi jangan cuma ibarat itu kita itu sedang tetangganya merasakan bau harum tapi tidak bisa makan. Makanya Rasulullah itu menyuruh kita itu dalam bertetangga ketika masakan itu kuahnya yang banyak untuk dibagikan kepada tetangganya. Tujuannya untuk apa? Kerukunan dalam bermasyarakat. Tapi ada kerukunan yang alhamdulillah itu selalu dilaksanakan warga NU khususnya, yaitu tahlilan. Jadi dengan acara tahlilan itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kita bersilaturahmi, saling silaturahmi sesama warga kumpul, kemudian di situ kita saling mendoakan saudara-saudara kita yang telah meninggal. Kemudian kita juga bisa saling bertatap muka bersama-sama. Apalagi kita bisa saling memaafkan, saling bermaaf-maafan. Kemudian biasanya kita tentunya di dalam tahlil itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzikir. Jadi enggak ada zikir itu bid'ah, itu enggak ada. Yang jelas kita itu berzikir itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu termasuk kerukunan dalam bermasyarakat. Dalam kita bertetangga itu di dalam acara tahlil itu sudah menunjukkan kerukunan yang sangat baik. Bahkan kalau kita itu berangkat pada acara tahlilan itu bisa kita itu menjadikan kita itu akhlak kita semakin baik. Minimal Rasulullah itu pernah bersabda, orang-orang yang mendatangi suatu majelis untuk berzikir itu termasuk masuk pada taman surga Allah. Jadi kita juga bisa menuntut ilmu walaupun sedikit-sedikit. Tentu kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran atau kalimat-kalimat thayyibah lainnya sehingga kita menjadi bertambah ilmu. Walaupun hanya mendengarkan, itu pun sudah berpahala. Walaupun kita sudah datang dalam acara tahlilan kemudian ngantuk pun juga mendapat pahala. Jadi dalam suatu majelis itu, baik itu orang itu kalau lebih-lebih bisa mendengarkan, mendapatkan ilmu yang manfaat, kemudian kita bisa saling
bertatap muka, saling memaafkan, saling berzikir bersama, kemudian kita saling berkunjung di rumah warga satu ke warga yang lain. Kemudian dengan demikian kita bisa mengambil manfaatnya, di mana ada saudara kita di situ mungkin ada yang miskin, kita bisa menolong, atau ada yang sakit kita bisa menolong. Jadi itu menambah syiar Islam karena apa? Kerukunan ketika kita berjamaah. Itu suatu manfaat yang sangat besar sekali. Yaitu dari segi kerukunan itu kita bisa melihat itu dari acara tahlilan itu. Kemudian kadang ada juga acara PKK, ya, kemudian ada acara mungkin sholawatan, ya, itu di situ majelis-majelis seperti itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para malaikat itu mengumumkan bahwasanya ada orang yang sedang berzikir, kemudian Allah pun juga mengumumkan kepada malaikat-malaikatnya bahwasanya orang-orang itu berzikir hanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan tentang kerukunan keluarga atau persaudaraan, mudah-mudahan menjadikan kita lebih semangat lagi untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, kemudian membaca kalimat-kalimat thayyibah dalam acara tahlilan itu khususnya yang saya bahas. Mudah-mudahan kita menjadi saudara-saudara yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.